warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Virganta Putra dengan NIM 211061142 dari Fakultas Hukum Open Veteran Jakarta, kelas D Hukum Internasional Publik yang diampu oleh Bapak Horulizal Lutfi SH.MH. Di sini saya akan membahas tentang sengketa Pulau Pasir antara Indonesia dengan Australia. Masuk ke bagian latar belakang. Pengakuan Pulau Pasir oleh Australia yang sampai saat ini masih menjadi perdebatan yang panjang. Menurut adat tradisi masyarakat sekitar, laut di sekitar pulau itu masih bisa diakses oleh masyarakat NTT. Tetapi berdasarkan data Polda NTT pada tahun 2004 sampai dengan 2006, kurang lebih dari 3.000 nelayan asal NTT ditangkap saat memasuki kawasan tersebut. Pada kasus terbaru, polisi perbatasan Australia menangkap beberapa nelayan kemudian menenggelamkan kapal mereka karena dianggap melanggar batas negara ketika menangkap ikan di perairan Pulau Pasir pada 2021 lalu. Masuk ke isu hukum. Pada kasus nelayan di Indonesia yang tertangkap di Pulau Pasir menunjukkan hal yang menarik dalam dunia internasional. Dalam hukum yang harus digunakan oleh negara untuk mengeklaim suatu wilayah sebagai bagian dari kedaulatannya harus menggunakan sumber hukum internasional. Dasar hukum tersebut sudah diatur pada artikel 38 Statuta Mahkamah Internasional. Sumber hukum ini mencakup perjanjian atau konvensi internasional, baik yang bersifat umum ataupun khusus yang secara tegas menyebut ketentuan yang diakui oleh negara yang berselisih. Di Australia, dasar hukum internasional yang digunakan untuk menempatkan Pulau Pasir sebagai bagian dari kedaulatannya adalah dengan dilakukan perjanjian penyerahan atau cession dari Inggris kepada Australia pada tanggal 23 Juli tahun 1931. Masuk ke analisis khusus adalah pada kasus sengketa Pulau Pasir antara Indonesia dan Australia, bahwa kepemilikan pulau tersebut merupakan milik Australia karena dalam sejarahnya menurut asas uti possidetis juris adalah bekas wilayah Hindia Belanda, dan dalam konteks ini Pulau Pasir tidak pernah menjadi bagian wilayah Hindia Belanda. Ketika Indonesia merdeka, Pulau Pasir tidak pernah menjadi bagian dari wilayah NKRI. Permasalahannya yaitu karena Australia yang melakukan penangkapan dan penenggelaman kapal nelayan di Indonesia yang sedang mencari ikan di daerah tersebut dengan dalih ingin mempertahankan kedaulatan dan karena dianggap melanggar batas negara. Padahal dalam perjanjian MOU yang ditandatangani pada tahun 1974, bahwa kesepakatan itu berisi tentang nelayan tradisional NTT yang dapat menangkap ikan di perairan sekitar Pulau Pasir maupun gugusan pulau-pulau lain di wilayah tersebut. Nelayan tradisional pun diizinkan untuk mendarat di Pulau Barat di Pulau Pasir, sehingga mereka dapat mengisi kembali persediaan air bersih dan mengunjungi makam para leluhur. Kesimpulan pada kasus ini adalah merujuk pada asas uti possidetis juris adalah bekas wilayah Hindia Belanda, dan dalam konteks ini Pulau Pasir tidak pernah menjadi bagian wilayah Hindia Belanda. Ketika Indonesia merdeka pun Pulau Pasir menjadi bagian dari wilayah NKRI. Namun dengan dilakukannya perjanjian MOU Box tahun 1974 antara Indonesia dan Australia yang mengatur tentang hak dan kewajiban nelayan internasional, ketentuan penangkapan ikan, dan ketentuan lainnya di gugusan Pulau Pasir. Kemudian pada tahun 1989 yaitu kesepakatan Agreed Minutes of Meeting between Officials of Indonesia and Australia on Fisheries, serta terakhir pada tanggal 14 Maret tahun 1997 di Perth, perjanjian tentang penetapan batas zona ekonomi eksklusif atau ZEE dan batas-batas laut. Namun karena kelemahan diplomasi Indonesia membuat pengaturan batas maritim antara RI dan Australia di Laut Timur menjadi tumpang tindih. Akhirnya lebih menguntungkan Australia dan mengorbankan nelayan tradisional Indonesia yang telah menjadikan Pulau Pasir sebagai lahan kehidupan. Sekian dari pembahasan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.